Udah sekarang mah mitos aja lah. Orang yang ada malah tambah lebar atau tambah sakit lukanya. Mitos kali, nggak tahu soalnya. Mitos. Kenapa itu? Karena penyakit gue setahun nggak sembuh-sembuh pakai pasta gigi. Mitos. Kenapa gitu? Ya, pasta gigi aja kan pedes ya. Kalau misalnya luka bakar kena yang pedes-pedesnya pasti malah makin sakit kan. Pernah ngalamin luka bakar nggak? Pernah dong. Gimana tuh kejadiannya? Ya nggak jauh-jauh luka bakar gue nggak mungkin yang kata ke rumah gitu kebakar enggak. Knalpot nih sini. Pernah Gimana tuh kejadiannya? naik motor kesandu kakinya nyentuh knalpot yang lagi panas-panas itu. Knalpot wrecking lagi masih ingat. Gak pernah, alhamdulillah. Iya, kalau kecipratan minyak luka bakar bukan? Luka Iya. bakar ya? Oh iya, pernah berarti. Gimana tuh ceritanya? Iya, lagi goreng ayam, terus muncrat, kena deh. Pernah. Gimana kejadiannya tuh? Karena gue anaknya usil, ya gue suka aja ngebakar sesuatu terus kena tangan gue. Pernah. Waktu Kayak itu apa tuh kejadiannya? kejadiannya waktu pas habis parkir motor. Terus karena biasanya turun sebelah kiri waktu itu space-nya agak sempit, akhirnya turunnya sebelah kanan. Terlalu mepet kakinya sama knalpot akhirnya kena. Luka bakar pernah. Kayak apa tuh kejadiannya? Kayak waktu itu ini deh, kegores. Oh ini, jadi waktu itu ada yang ituin rokok, nyelot rokok gitu. Kayaknya om gue gitu di samping gue. Terus dia nyipratin abu rokoknya gitu. Coba deh, reka adegan ya. Gimana reaksi lu pas kejadian itu? Ya jadi bodoh aja sih sebenarnya. Kayak parkiran deh. Di parkiran gue parkir, motor gue udah masuk. Gue nggak tahu motor sebelah masih panas knalpotnya. Gue mundur ces. Biasanya Suprafit tuh. Gak tahu pokoknya sakit aja perih. Yang jelas kepanasan atau kayak gini. Kan motor nih. Sambil miring dong, satu nih. Nah gue terus sebelah kanan nih. Oh, udah itu doang. Gue habis ngerokok nih. Terus ada bungkus plastiknya kan tuh, bungkus rokok. Gue ini nih, gue bakar tuh bungkus rokok yang plastiknya. Kena ada tangan gue. Terus gue cuma kayak, anjir, ada rasa sakit. Gitu. Udah gue bilang gue psycho. Ayo. Kan naik motor nih depan motor. Naik. Pas nyampe sini, nah langsung panas ini nih. Langsung kebakar oke deh. Oke, temenku malah gue kelopak lagi palanya. Gue salin motornya. Oke kayak gitu. Reka adegannya. Oh iya ya. Kenal lu sebelah kanan dah. Itu salah. Nah, dari sini dong berarti. Begini. Nah, yang tadi kena footstep maksudnya. Kebakar tapi tetap. Kan soalnya nih rokok nih. Terus udah abu. Terus dia main naro-naro aja nih. Terus tangan gue di samping. Terus sebelum gue langsung kaget gitu loh pasti. Maksudnya kepanasan kayak gitu. Boleh lihat nggak di bagian tubuh mana luka bakarnya? Betis, tapi sumpah ada susah banget, jangan. Nggak ada. Betis di betis, ada di betis. Tuh. Ini dari kecil nih. Udah cukup. Dah. Kalau yang kelihatan banget sih yang sebelah sini, ini kena bara rokok yang sebelah sini nih. Ya, sahabat tuh. Kelihatan gak tuh? Tuh. Di sini deh kayaknya gue. Iya. Sama di sini deh kayak dulu pernah jatuh belajar motor terus jatuh gitu. Oh iya. Dong. Kan gue bilang di betis ya, gue jadi Supra ya itu beneran loh. Gue lagi parkir motor, jadi parkiran rumah sakit, gue nggak tahu tuh Supra panas banget. Jadi kanan gue kena, gue kaget, refleks kiri gue juga kena. Muncrat bang gue. Ya kanan kiri kenanya. Kapan terakhir lu ngalamin luka bakar? Wah, udah lama. Pas kuliah kayaknya. Udah lama ya, udah lama banget sih. Tapi kalau itu gue udah nggak sebodoh itu, sekitar 3 tahunan lah. Paling kecipratan minyak doang udah. Lah gimana sih bang? Lu tadi kena knalpot. Oh itu kapan terakhir? Oh iya lo nanya kapan terakhir ya mama? Kecil waktu SD. SMP. Oh itu SM Seminggu lalu, guys.
Masih SMA deh itu kalau nggak salah. Oh, kuliah deh kayaknya. Ya, kuliah. Lu tahu odol nggak sih? Pasta gigi. Pasta gigi lah. Pasta gigi buat lu gosok gigi. Odol itu untuk ini apa? Ya buat sikat gigi. Ibaratnya kalau misalkan rambut kan pakai sampo. Nah kalau odol tuh buat gigi. Deterjen untuk gigi kali ya. Pasta gigi, yang buat gigi, yang buat sepatu. Sepatu pakai odol juga biasanya. Buat ngebersihin kanvasnya. Sepatu apa? Sepatu biasa. Masa sepatu bola? Kan nggak ada kanvasnya. Sepatu biasa. Tahu nih. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, akhirnya nama odol telah menjadi nama generik untuk pasta Pasta gigi. gigi. Oke, I know. Banyak di Indonesia yang kayak gitu kan. Kayak air mineral. Contohnya Aqua, ya kan? Lu pernah nggak oleskan pasta gigi saat luka bakar? Selalu, karena katanya itu buat biar dingin doang kan, perih tuh ya kalau kena odol atau luka bakar lain. Cuma kalau luka bakarnya semuka segini gimana ya? Ngapain anjir? Malah menurut kalau kata nyokap gue, kalau lu luka bakar terus lu kasih odol malah ntar ada bekas lukanya. Pernah dong. Di umur berapa tuh? Umur, 13 ke 15. Nggak, setahun gitu. Setahun luka bakar soalnya. Setahun nggak sembuh-sembuh coy. Pernah, padahal itu salah ya. Kalau pernah, itu di umur berapa? Nggak tahu deh, SMA mungkin atau SMP. Enggak pernah. Malah kadang kalau misalkan kena luka bakar nih yang ini nih, udah gue diemin aja. Pernah. Di umur berapa itu? Di umur kayak kuliah deh. Dan di umur berapa lu tahu kalau luka bakar itu bisa disembuhin pakai pasta gigi? Oh, kalau itu udah dari dulu dari gua SD. Taunya juga bukan dari orang tua, dari teman-teman. Tahu udah teman gua tahu dari mana? Dibohongin kali sama emak bapaknya atau sama orang lain. SMP atau SMA nggak tahu deh. Tapi bukannya itu nggak bisa disembuhin pakai pasta gigi? Malah gue baru tahu sekarang. Bingung loh. Umur 10 kalau nggak salah. 10 tahun. Pas masih kecil, masih itu kayak umur 8 tahun guanya. Umur 20-an deh kayaknya. Yang terjadi sama luka lu apa? Bonyok. Jadi menyeh gitu. Berair. Kenapa gua kaki mulu sih? Ya karena di kaki sih. Berair. Benanah. Berair. Bernanah. Apa ya? Nggak tahu lagi gue. Lupa banget. Udah lama banget. Tahu mungkin mengering, kayaknya sih kering deh. Sembriwing. Aku dingin lah. Dingin banget. Tapi aku ujung-ujungnya perih juga. Perih. Tapi dingin awalnya. Dingin enak. Gak pernah pakai odol. Nanti nggak bekas warna hitam gitu mas. Jadi kayak kulitnya tuh mateng. Apa ya? Memang agak dingin sih. Agak dingin, tapi kalau untuk kering-kering banget enggak sih ya. Gue tuh pakai odol waktu pas demo anjir. Demo 2019 waktu itu ya biar gas air mata nggak terlalu panas gitu, di sini kasih odol kan. Kalau untuk luka bakar gue nggak pernah. Coba ceritain, apa alasan lu pakai pasta gigi buat sembuhin luka? Nggak ada alasan, karena itu kayak udah kebiasaan lama ya kan. Temen begitu, pokoknya knalpot pasti odol, kalau enggak yo air ludah. Arjennya air ludah. Karena disuruh mama pakai pasta gigi gitu. Terus ya udah, pakai deh. Dari orang tua sih, dari omongan-omongan mitos-mitos zaman dulu tuh. Kan katanya suruh pakai odol. Buat ngeringin luka. Nah, kayak gitu jadi. Lu sendiri pernah nggak kena minyak goreng panas, terus lu kasih pasta gigi, tapi endingnya lukanya tetap melepuh? Nggak. Ya, nggak kalau kena minyak panas gitu, tangan atau bagian manapun, gue nggak pernah pakai odol sih atau pasta gigi. Karena ya kayak gue nggak tahu kenanya di mana, masa gue masih balurin di tangan. Pernah. Karena gue nggak pernah yang luka besar gitu loh, jadi cuma luka kecipratan gitu, jadi gue juga nggak tahu. Oh iya ya, ada minyak goreng ya? Iya pernah. Endingnya tetap melepuh juga.
Nggak pernah. Cukup. Nggak. Bocah mati. Mati. Gak ada yang pernah semua. Menurut lu fakta atau mitos? Sembuhin luka bakar pakai pasta gigi. Mungkin kalau nanyanya beberapa tahun lalu mungkin gue jawabnya fakta. Cuma kalau udah sekarang mah mitos aja lah. Orang yang ada malah tambah lebar atau tambah sakit lukanya. Mitos sekali, nggak tahu soalnya. Mitos. Kenapa itu? Karena penyakit gue setahun nggak sembuh-sembuh pakai pasta gigi. Mitos. Kenapa gitu? Ya, pasta gigi aja kan pedes ya. Kalau misalnya luka bakar kena yang pedes-pedesnya pasti malah makin sakit kan. Kayak mitos deh. Badai kasih tahu tuh orang-orang di luar sana yang masih suka pakai pasta gigi buat luka bakarnya. Mending jangan. Kalau bisa pakai yang apotikan atau alkohol kuning tuh revanol, mending dibalur gituan aja. Kalau lu nggak malas gitu, rumah sakit udah. Paling gampang klinik, rumah sakit. Ya jadi asik, santai banget. Jadi pokoknya intinya gue kalau ngobatin luka bakar itu pakai air aja, air mengalir. Jadi nggak pakai pasta gigi. Jadi didiemin aja pakai air mengalir gitu luka bakarnya. Biarpun itu mungkin untuk meredakan peradangan gitu, mendinginkan sementara. Tapi kayaknya kalau untuk sampai tuh luka bakar kering, sampai itu bekasnya hilang, itu kayaknya nggak ampuh gitu loh. Pasti harus ada salep khusus juga untuk luka bakar yang harus dipakai. Tadi gue nggak tahu ya itu mitos apa enggak, tapi menurut gue kan mitos ya. Tapi kalau misalkan di luar emang ada sarannya gitu, ya pakai aja gitu. Nggak apa-apa, bagus itu buat obat. Tapi kalau gue sih belum pernah, gue nggak pernah pakai. Cuma apa ya, menurut gua kalau lu cuma nyari rasa dinginnya itu nggak perlu pakai si pasta gigi. Banyak obat oles yang lebih dingin kayak aloe vera tuh lebih dingin menurut gua dan lebih nggak nyakitin kayak pasta gigi. Buat orang-orang di luar sana, bagi kalian pengidap-pengidap, kaum-kaum yang percaya mitos pasta gigi bisa menyembuhkan luka bakar, sadar sekarang 2022, tolong sadar semuanya, banyak salep-salep yang beredar di kalangan masyarakat. Jangan percaya pasta gigi, kaki saya tidak sembuh selama setahun pakai pasta gigi, tolong teman-temannya sadar semua. Nah, tadi aku ngeliat beberapa ya, ada sekitar 6 orang kalau nggak salah ya. Nggak benar, 6 orang. Jadi tentang mitos dan fakta penggunaan odol pada luka bakar. Jadi kalau kita masih kecil tuh kayaknya percaya ya, kalau dibilang teman, mungkin karena dibilang orang tua kita, kalau odol tuh bisa menyembuhkan luka bakar. Jadi itu sebenarnya mitos ya. Jadi jangan gunakan lagi odol pada luka bakar. Oke, kenapa? Karena kandungan di odol itu banyak kandungannya ya. Ada kandungan mentol, kalsium, kemudian ada pemutih di kandungan odol atau pasta gigi yang sekarang kita sebut ya, pasta gigi yang dimana bisa menyebabkan peradangan pada luka bakar tersebut dan malah menyebabkan infeksi ke depannya. Nah, apa nih yang harus kita lakukan nih kalau misalnya kita kena luka bakar dari knalpot atau dari puntung rokok atau dari cipratan minyak goreng? Kita bisa, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan panik, jangan heboh, tenang aja. Yang harus kita lakukan adalah kita mencari air, bukan air dingin, bukan batu es ya. Jadi air yang mengalir, air keran kita lihat, air di ember kita alirin. Jadi kita airin sampai lokasi luka bakar itu kita ngerasa dingin. Jadi kalau misalnya dia sudah nggak panas lagi, udah biarin aja, kita kasih salep. Jadi bukan dikasih batu es. Kenapa? Karena batu es itu bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu vasokonstriksi atau mengecil. Kalau pembuluh darah di posisi luka bakar itu mengecil, dia akan menyebabkan aliran darah ke lokasi tersebut itu berkurang atau tidak ada. Jadi proses penyembuhan lukanya pun melambat dan mengecil gitu. Jadi proses lukanya itu tidak cepat, tidak sebagaimana mestinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah air yang mengalir, air biasa aja, air yang di keran, dialirin sampai ngerasa dingin. Kita nggak bisa bilang
3 menit dialirin atau 5 menit dialirin. Ya kalau 5 menit masih ngerasa panas, masa di stop ya. Jadi dialirin, kalau misalnya kalau butuh 20 menit, kita alirin selama 20 menit gitu sampai luka bakarnya itu sudah tidak terasa panas lagi. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak terasa panas lagi, barulah di situ saatnya kita taruh salep. Bisa juga salep-salep yang beredar di apotek-apotek, bioplacenton contohnya, atau bisa juga betadine ointment gitu yang mengandung, ada juga beberapa salep yang mengandung antibiotik. Jadi itu juga bisa kita taruh gitu. Jadi kita bisa olesin, habis itu tidak usah ditutup ya pakai pakai Hansaplast gitu, nggak usah. Kita cukup cover saja. Kalau misalnya kita mau keluar rumah, kita cover kita tutup dengan kasa, nggak perlu ketat, secukupnya aja. Yang penting dia itu tidak terkena debu dari luar. Jadi kalau misalnya ada lepuhan, kan kadang-kadang melepuh dia. Nah, lepuhannya itu jangan dipecahin, jadi biarin aja. Tetap diolesin pakai bioplacenton atau betadine ointment, gitu ya. Jadi stop itu naruh pasta gigi atau naruh batu es gitu. Jadi kita siram aja pakai air yang biasa yang mengalir dari keran. Habis itu kita pastikan bahwa lokasi dari luka bakar tersebut bersih. Jadi teman-teman, sekian informasi tentang apa yang harus kita lakukan, tentang mitos, fakta, tentang apa yang bisa kita lakukan pada luka bakar. Semoga ini berguna bagi teman-teman sekalian. Bye-bye.